Bismillahi wa ba'du, menceritakan aib seseorang, maka ada kaedah dalam hal tersebut, dan bisa jadi itu perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan bisa jadi perbuatan tersebut apabila terdapat kaedah-kaedah di dalamnya menjadi perbuatan yang bisa mengambil ibrah. Perbuatan tersebut bisa menjadi maksiat dan dibenci oleh Allah apabila diceritakan yang dimana orang yang diceritakan tersebut melakukan kemaksiatannya secara diam-diam. Oleh karena itu, setiap pelaku kemaksiatan yang bermaksiat secara diam-diam, maka tidak boleh kita beberkan maksiatnya. Sebagai contoh, orang yang meneguk minuman keras namun dia bersembunyi di dalam rumahnya, dia tidak menampakkan kemaksiatannya meneguk minuman keras, maka hal ini tidak boleh kita paparkan ke hadapan manusia. Ini kaidah yang pertama. Oleh karena itu, ketika seseorang bermaksiat diam-diam kemudian dibongkar kemaksiatannya, maka ini adalah dosa di sisi Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, apabila orang yang bermaksiat, yang dimana kemaksiatan tersebut adalah kemaksiatan yang memang tidak bisa dirubah oleh orang yang mendengar, maka tidak boleh kita ceritakan kepada orang tersebut. Berarti kalau seandainya kita melihat orang lain bermaksiat, kita ceritakan kepada sahabat kita, namun sahabat kita tidak bisa merubah orang tersebut, maka ini tidak boleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah setiap orang benar-benar meneliti lebih dalam. Untuk apa dia menceritakan aib orang? Yang ketiga, ketika seseorang menceritakan aib orang lain dan membuka identitas orang yang dia ceritakan secara terang-terangan, maka ini juga dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, kita boleh menceritakan keburukan orang lain apabila orang yang melakukan kemaksiatan itu bermaksiat secara terang-terangan, muhajirun fisq, dia bermaksiat tapi kemaksiatannya dia tampakkan. Dia minum minuman keras, dia bangga, dia tampakkan ke hadapan manusia. Dia berzina, dia tampakkan wanita yang ingin dia zinahi di hadapan khalayak ramai, melakukan perbuatan mesum di hadapan khalayak ramai. Oleh karena itu, orang yang seperti ini boleh kita ceritakan. Karena apa? Dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Kemudian boleh kita menyampaikan keburukan orang lain kepada orang yang bisa merubah. Sebagai contoh, mungkin kita melihat sahabat kita yang bermaksiat, secara diam-diam atau secara terang-terangan kita ceritakan kepada kedua orang tuanya agar orang tuanya bisa merubah, dan kita yakin orang tuanya bisa merubah, maka ini di antara syarat. Namun apabila di luar itu, ini merupakan bentuk penyakit yang sangat berbahaya, karena menceritakan aib seseorang, Allah Ta'ala ibaratkan seperti memakan bangkai seorang muslim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Ini menunjukkan menceritakan aib orang lain, ini merupakan dosa yang besar di sisi Allah Jalla Jalaluh, dan ini merupakan perbuatan yang akan memberatkan kita di yaumil akhir kelak, karena setiap ucapan kita akan dihisab oleh Allah. Inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kita, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kana anhu mas'ula, mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sepatah ucapan yang keluar dari mulut kita, melainkan akan dicatat, diawasi oleh malaikat. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah atas setiap ucapan yang kita ucapkan, karena Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya di yaumil akhir kelak. Wallahu Ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaan ini. Wallahu Ta'ala alam.